pulang pergi dari rumah jauh banget, rasanya kayak naik haji tiap hari. Bener, aku aja tadi telat gara-gara bangun kesiangan. Mana jauh lagi, rasanya ingin terbang. Makanya aku bilang dari dulu kita cari kos di dekat sini, kalau enggak energi kita habis di jalan doang. Ya, kalian berlima rumahnya pada sangat jauh. Kalau ada kos dekat sini, mending bareng sekalian. Ya udah, kita ngekos bareng aja supaya hemat juga. Gimana kalau kalian ngekos dekat kosan aku aja? Kebetulan masih ada yang kosong. Ya, harganya juga terjangkau kok. Nanti aku kirimkan nomor ibu kosnya. Serius, jangan-jangan kos murahan yang WC-nya bareng sama ayam ya? Bukan, itu tuh penginapan punya warga. Sekarang jangan dipakai, jadi harganya murah banget. Nah, itu baru kos idaman, murah, lega, bisa buat rame-rame, cocok buat kita. Kalau jarang dipakai, berarti ada alasannya. Aman kan? Sebenarnya sih aman, asalkan jangan buka satu ruangan tertentu, itu doang aturannya. Lah, bener kan? Aku udah feeling, pasti ada yang aneh-aneh. Justru makin seru, kalau ada larangan ya malah makin menarik. No, kita cari kos buat istirahat, bukan untuk uji nyali. Kok tiba-tiba merinding ya? Aku juga ya. Dari luar sih lumayan, tapi kok auranya kayak rumah penuh rahasia. Udah murah, bersih, ada bonus mistisnya. Pokoknya kumpul hemat deh. Kita kesini buat nginap, bukan untuk cari masalah. Ingat itu, Nu. Hei, kalian ngapain di situ ribut-ribut? Sini masuk aja. Mari saya antar untuk melihat-lihat. Ini adalah kamar kalian. Saya akan ke dalam dulu untuk membuat minuman, jadi silakan duduk dulu ya. Baik, Bu. Bu, itu ruangan apa ya? Kok tadi nggak dikasih tahu? Itu gudang. Dan ingat satu aturan penting, jangan pernah membuka gudang itu. Itu adalah ruangan kosong, sudah lama tak terpakai. Kan kalau dilarang ya makin menarik dong. Larangan kan adalah perintah. Silahkan kalian masuk ke kamar kalian untuk istirahat. Saya akan pulang. Suami saya menunggu di rumah. Bye. Hai, ada ibu. Gimana kalau kita pergi ke kamar untuk beres-beres daripada di sini nggak ada kerjaan? Ayo. Ya udah, ayo. Bentar. Aku lupa bawa baju sekolah aku. Aku pulang dulu ya. Mau ditemenin nggak? Nggak usah, aku udah lama kok. Dadah, hati ya. Jadi sudah nih seseru ini lah. Belum. Lupa ini. Bagaimana Saya sih? lembarnya kah? 4. Kan 4 beda. Bidang ekonomi. Yuk, gimana? Gue ke toilet dulu ya. Ya, hati-hati. Oke. Nunu mau kemana ya? Kok ke ada gudang? Kok aku penasaran ya, kenapa ibu kos ngelarang kita masuk gudang? Masuk aja kali ya, kan nggak ada orang. Itu apaan ya? Buku. Ini buku apaan ya? Bawa ke anak-anak aja deh. Aku nggak mau buku itu ada di sini. Dari tadi perasaan aku nggak enak. Paling ini cuma catatan zaman Belanda, gak usah takut.
baru ditulis ada nama orang sini lagi. Naira? Kenapa tuh? Mama, itu ada putih-putih lewat kan ini kan? Loh, Kok ada nama aku? iya kok ada nama kamu, kok bisa ya? Kenapa tuh di sebelah aku ribut-ribut, terus lampunya juga mati? Ini nggak tahu bagaimana kalau kita pergi melapor ke warga aja. Ya udah, yuk. Bagaimana proses jalan di sana di kampung? Masih 80%. Pak, Ada apa? Ada apa? di tetangga kos kita tadi ribut-ribut terus lampunya mati. Kami mau ngecek tapi takut kalau berdua doang. Iya nih. Ayo kita lapor ke Pak RT. Ayo, Ayo. Pak, tadi terus lampunya mati. Kita cek yuk. Ayo kita cek sama-sama. Ayo. Kalian kenapa? Ada apa ini? Gini Pak, kami tadi dengar suara teriak-teriak dari dalam, jadi kami panggil warga. Ya Allah, jangan-jangan mereka buka gudang. Kalau ganggu warga sampai segini, ini harus dicek. Segera buka pintunya. Siapa ya malam-malam begini? Jangan ada yang buka pintu, aku takut. Hei, cepat buka pintunya. Jangan bikin keluarga takut. Loh, ada apa nih Pak? Kok rame-rame banget? Yang di dalam itu teman-teman saya. Loh, Mira, kamu baru datang. Berarti yang di dalam bukan kamu. Ya Allah, itu bukan teman-teman saya. Pintunya keras banget. Jangan dikunci dari dalam. Astagfirullah. Hilang. Kau hilang. Pak, di dalam ada sesuatu, tolong. Kalian kenapa? Kok tinggal sebentar kok bisa jadi kayak gini? Sudah, malam ini cukup. Jangan ada yang ribut lagi. Besok kita cari jalan keluarnya. Anak-anak, kalian masuk dulu. Aku mau ke WC bentar ya. Iya. Jangan sendirian, kita ikut. Gak usah, aku bisa sendiri. Perasaanku tiba-tiba gak enak. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Aku udah ngantuk, gimana kalau kita tidur? Ya udah, aku matiin lampu aja ya. Iya. Untung cuma mimpi.
Nah, kenapa wajah kalian semua pucat? Bu, kami nemu buku tua di gudang. Setiap nama yang dipilih selalu diteror. Coba saya lihat bukunya. Tuhan, jangan-jangan buku ini buku kutukan. Buang aja bu, nanti banyak yang mati. Bu, gudang belakang rumah ini kan tidak boleh dibuka. Sekarang anak-anak nemuin buku itu, apa ini ada hubungannya dengan almarhum suami ibu? Dulu suamiku pernah mendalami hal-hal yang tidak seharusnya. Katanya untuk menambah rezeki. Ternyata ada harga yang harus dibayar. Hah? Harga maksudnya apa bu? Dia menumbalkan orang. Nama-nama yang ada di buku itu adalah tumbal. Sejak saat itu, hidup kami tak pernah tenang. Jadi, arwah semalam itu roh yang dijadikan tumbal. Benar, mereka marah. Mereka tidak bisa pergi karena perjanjian suamiku belum diselesaikan. Aduh, perut gue sakit. Gue pulang dulu ya karena mau BAB. Kalau memang arwah yang gentayangan itu korban yang telah ditumbalin oleh suami ibu, kita harus cari jalan keluarnya supaya arwah itu bisa tenang kembali dan tidak gentayangan lagi. Benar bu, sebelum ada korban lain. Ya Bu, kami takut diteror lagi. Benar Bu. Alah, zaman sekarang kok masih percaya gituan. Benar tuh, gak bakalan ada apa-apa kok. Kalian aja yang penakut. Kalian tidak kok bisa ngomong begitu. Benar tuh. Baiklah kalau gitu nanti kita cari caranya bersama-sama agar arwah itu tidak bergentayangan lagi. Mereka lagi ngobrolin apa sih? Kok serius banget? Lagi ngapain di sini? Lagi liatin mereka tuh. Mereka ngobrolin apa? Kurang tahu juga. Ya udah nanti kita tanya magang kampung. Ya udah. Ayo. Baik bu. Kalau begitu saya pamit dulu karena ada urusan. Ya saya pamit juga mau kerja kelompok. Saya juga Bu. Saya juga, Bu. Saya juga bu. Kulihat kalian berdua tadi pagi lagi ngobrol sama orang kampung. Ya, kalian ngobrolin apa? Kok serius banget? Kita lagi ngobrolin tentang teror yang terjadi di kos sebelah. Ternyata penyebabnya suaminya ibu kos. Emang suaminya ibu kos kenapa? Ternyata suaminya Bu Kos itu melakukan pesugihan dan menjadikan tumbal warga. Rohnya itu menjadi gentayangan. Iya, mereka teror anak kos sebelah. Ani dan Luna kemana ya? Kok belum pulang? Oh, mungkin itu dia. Hai teman-teman. Hai. Kamu dari mana? Aku dari kerja kelompok. Kok Nunu nggak ada? Dia masih ada tugas jadi nginep di rumah teman deh. Kalian nggak lapar? Lapar. Ya udah aku pesan makanan. Kalian mau pesan apa? Nasi goreng. Ikut. Oke. Ayam geprek. Aku ke WC dulu ya. Aku temenin. Ya udah, yuk. Bentar ya. Kayaknya pesanan aku udah datang. Ih, kok gak ada orang? Kayaknya aku salah dengar. Ih, siapa lagi sih yang iseng? Ih, kok perasaan aku gak enak? Ih, kok Ayo kita pulang karena ini sudah tengah malam.
Ya udah ayo, karena udah ngantuk aku. Ayo. Ayo, 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 ayo. Hehehe, malam kemarin aku lihat penampakan di cermin. Beneran? Iya, aku juga pernah lihat penampakan di WC. Aku juga pernah mimpi ada hantu di samping aku waktu tidur. Iya sama dong, aku juga pernah ngerasain ada yang perhatiin aku dari belakang. Wah ini udah keterlaluan. Bagaimana kalau kita lapor ke Bu Kos aja? Kita lapor ke Pak RT aja biar kita sama-sama ke sana. Iya, Aku setuju. Ayo, ayo. Assalamualaikum Pak. Siapa? Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Pak, kami mau ngomong sesuatu. Kalau begitu, ayo masuk, Nak. Kalian mau ngomongin apa? Pak, di pos kami selalu diteror. Ya Pak, waktu saya ke WC, saya terhantu. Saya juga Pak melihat ada penampakan. Iya Pak, saya juga pernah mimpi ada hantu di samping saya waktu tidur Pak. Ini masih sering ya? Iya Pak, kami semua jadi takut. Jadi kami kesini untuk meminta saran Bapak. Baiklah, Nak, masalah seperti tidak bisa dibiarkan. Kita harus cari tahu sebabnya dan cari jalan keluarnya. Oi, oi. Ada apa, Cok? Waktu pulang dari nongkrong aku lihat hantu, Cok. Mungkin itu bukan hantu tapi siluman. Jadi katakan hal itu benar, aku juga lihat tadi. Kalau begitu kita lapor sama Pak RT aja. Yaudah, ayo. Ayo, ayo. Ya, ayo. Pak, kayaknya di luar ada orang. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Loh, kenapa kalian rame-rame ke sini? Saya dan Haki diteror, Pak. Ya, Pak. Pas pulang bersama Rian, aku lihat hantu, Pak, di jalan. Aku juga jadi merinding Pak. Kalau begitu, ini bukan masalah kecil. Gangguan seperti ini harus segera ditangani sebelum makin parah. Jadi gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Benar tuh, Pak. Bukan cuma anak kos yang diteror, warga juga banyak yang diteror. Kita tidak boleh tinggal diam, Pak. Benar tuh, Pak. Kalian tenang, jangan gegabah dulu. Bagaimana bisa tenang Pak kalau keadaan makin buruk? Benar tuh Pak, kami butuh solusinya. Bagaimana kalau kita ke rumah Ibu Sinar karena ini ada hubungannya dengan beliau? Ayo kita ke rumah Ibu Sinar. Ayo. Sinar. Ada apa nih? Kok rame-rame? Begini Bu Sinar, warga resah akhir-akhir ini terjadi banyak penampakan dan teror di kampung. Teror? Maksudnya bagaimana? Saya dan Rian Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT, apa kita langsung mulai? Ya Pak, jangan nunggu hantunya itu duduk melingkar. Ala sirot
anak-anak, lebih baik kalian istirahat. Ini sudah malam. Iya, Bu. Kok perasaan aku tiba-tiba nggak enak ya? Nyawa dibayar dengan nyawa. Kamu harus kembalikan buku itu. Kamu harus kembalikan buku itu. Bu, saya semalam mimpi buruk tentang buku ini. Mungkin itu adalah pertanda kalau kita harus segera mengembalikannya agar tidak ada korban lain. Ya udah, yuk kita kembalikan, Bu. Ibu, kami pamit dari sini karena merasa tidak nyaman. Terima kasih untuk beberapa hari ini, Bu. Baik, hati-hati di jalan, nak. Ya, Bu. Dadah, Ibu. Dah. Kalian mau kemana? Semuanya kami pamit dulu ya. Mohon maaf selama kami di sini kami merepotkan kalian. Ya, tidak apa-apa. Hati-hati di jalan. Baik, Pak. Hati-hati di jalan. Oke. Di depan ya.